Harga ini ditentukan oleh beberapa faktor, ya, dan untuk yang dalam sebulan, 2 bulan terakhir, faktor yang paling utama adalah faktor global, karena pasar dunia yang tidak menentu. Demikian juga karena faktor alam, dengan adanya El Nino. Dan memang secara siklus tahunan, ini adalah masa paceklik bagi Indonesia. Jadi kita berada dalam tekanan yang berat dari berbagai front untuk menstabilkan harga pangan. Itu faktor-faktor yang membuat kita harus selalu waspada dan harus selalu punya kemampuan untuk mengendalikan harga pangan kita. Baik, evaluasi terhadap upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga komoditas sejauh ini seperti apa? Dengan faktor yang paling utama yang saya katakan tadi, yaitu pasar global, dan kemudian juga karena iklim, ya, dan kemudian musim yang memang kita sedang paceklik, maka terus terang tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah pada jangka pendek ini. Yang bisa dan telah dilakukan, saya kira adalah dengan mencoba meringankan beban masyarakat, terutama masyarakat yang berpendapatan rendah. Ada sudah bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah selama 3 bulan, kalau saya tidak salah Maret, April, Mei, dan kemudian sekarang Presiden telah memerintahkan untuk dilakukan lagi bantuan pangan mulai bulan September, Oktober, November. Bantuan pangan ini bentuknya adalah beras dan diberikan secara gratis kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, yaitu kelompok masyarakat yang berpendapatan sangat rendah. Di samping itu juga ada program-program lain. Ada program untuk keluarga harapan misalnya, yang ini secara umum terkait dengan penanggulangan kemiskinan. Demikian juga ada program untuk mengatasi stunting, itu terutama untuk keluarga miskin yang memiliki anggota keluarganya ada ibu menyusui, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah 2 tahun, itu diberikan ayam dan telur. Jadi mungkin tidak langsung bisa mengendalikan harganya itu sendiri, tapi paling tidak masyarakat yang berpendapatan paling rendah tetap bisa memiliki akses kepada pangan yang paling mereka butuhkan. Di samping itu juga khusus untuk beras ada program namanya SPHP yang diberikan sebagai alternatif. Dia harganya sekitar Rp1.000–1.500 lebih rendah dibandingkan harga pasar, dan itu menjangkau cukup banyak, hampir sekitar 20 juta rumah tangga secara keseluruhan program ini. Jadi dengan demikian mungkin harganya belum bisa distabilkan karena memang faktornya tadi adalah faktor yang eksternal, tetapi faktor ketersediaan untuk kelompok masyarakat miskin itu sudah bisa diusahakan sehingga mereka tetap punya akses untuk pangan. Pengelolaan ini kan dampaknya cukup panjang, Pak. Tidak hanya untuk harga yang menjadi tidak stabil, tapi juga jadi menggerus minat generasi muda mungkin untuk bisa melanjutkan sektor pertanian ini begitu. Anda lihat apa yang bisa kita lakukan begitu, mungkin untuk bisa mendorong anak-anak muda meneruskan sektor ini? Kalau yang disebut anak muda adalah generasi Z yang sekarang muda, maksudnya pada hari-hari ini muda, itu mereka adalah generasi yang sangat rasional, mereka juga generasi yang sangat well informed, mereka dapat mengakses pada informasi dengan sangat baik. Mereka juga punya idealisme untuk mengetahui apakah pekerjaan dan kegiatannya itu punya manfaat lain selain manfaat moneter, selain manfaat keuangan. Nah, jadi kalau kita gabungkan itu, yang bisa membuat mereka tertarik itu sebenarnya ya lagi-lagi memang adalah kegiatan pertanian yang harus menguntungkan dan mensejahterakan. Di samping itu juga ada dampak lain. Dan kalau kita lihat, mungkin di padi agak memang betul sangat sedikit yang berminat. Tapi di hortikultura misalnya, itu cukup banyak yang tertarik. Karena di hortikultura apakah bunga atau sayur atau yang lain, hanya dengan lahan yang tidak terlalu luas, 1 hektar, 2 hektar, mereka sudah bisa mendapatkan kesejahteraan yang tinggi. Beberapa petani muda di sawit itu juga sudah mulai tumbuh, beberapa petani muda di kopi juga sudah mulai tumbuh, beberapa petani muda di perikanan darat yang mengelola misalnya belut atau ikan lele itu juga sudah makin banyak.
Jumlahnya memang belum sebanyak yang kita inginkan, tapi kita sudah melihat tumbuhnya generasi baru petani-petani Indonesia. Yang jelas mereka tidak gurem, mereka punya skala yang cukup, pendapatan mereka memadai, bisa bersaing dengan beberapa kali lipat dibandingkan UMR. Mereka juga menerapkan pertanian-pertanian yang cenderung semakin ramah lingkungan, semakin hijau. Mereka juga meluaskan pasarnya, tidak hanya lokal tapi juga regional bahkan internasional. Mereka juga mencari untuk mengusahakan bisa memberdayakan masyarakat sekitar. Jadi ada fitur-fitur dari pelaku agribisnis muda ini yang menurut saya sangat menarik. Betul, saya sependapat bahwa secara umum petani Indonesia masih cenderung secara statistik itu berumur tua, berpendidikan rendah, gurem, dan mungkin miskin. Tapi sudah mulai ada tumbuh generasi baru pertanian yang mengelola dengan cara yang berbeda dan mereka bisa sejahtera dari situ. Baik, seperti yang tadi Bapak sampaikan, minat terhadap pertanian padi ini cukup sedikit begitu. Lalu bagaimana ke depannya kita untuk bisa mendongkrak sektor ini, apalagi kebutuhan beras kita setiap tahun selalu meningkat. Apakah artinya kita akan terus menambah jumlah impor beras? Kalau saya yang pertama kali yang harus ada dua paling nggak saya tawarkan sebagai strategi. Yang pertama adalah mari kita segera mendekomoditisasi, istilah saya dekomoditisasi. Jangan membuat beras sebagai komoditi, tapi biarkan beras menjadi sebuah produk, sebuah values. Anak muda mungkin tidak ingin menjadi sekedar petani padi. Tapi kalau kemudian anak muda ditawari untuk bisa menjadi petani padi, rojo lele, organik di Klaten dengan luasan lahan 3-4 hektar, menurut saya akan banyak yang tertarik. Kenapa? Karena rojo lele organik di Klaten itu beras yang premium, yang nilainya bagus, yang kemudian harganya bagus dan menguntungkan. Dengan skala 3-4 hektar dia pasti akan mendapatkan income yang cukup. Tapi kalau misalnya kita mengharapkan anak-anak muda ini masuk ke pertanian padi yang gurem, seperti tadi gurem, hanya menerapkan teknologi tradisional, kemudian harganya selalu diatur-atur, ditekan-tekan, nggak boleh naik dan sebagainya, maka tentunya ya menjadi tidak berminat mereka ke dalamnya. Jadi kalau menurut saya mungkin seperti saya katakan tadi, seperti juga melihat di hortikultura dan mungkin juga perikanan darat ya, dan berbagai kegiatan usaha perkebunan tertentu tadi, maka kita juga harus belajar apa sih yang membuat petani muda ini mau gitu. Dan itu yang harusnya kita kemudian coba tawarkan di padi. Karena lagi-lagi sebenarnya padi itu bisa dibikin menjadi menguntungkan, tapi dengan beberapa syarat tadi. Dia tidak gurem, dia menerapkan teknologi, dia punya value added bukan hanya sekedar di gabahnya, tapi misalnya si petani muda ini menghasilkan beras, menghasilkan gabah, menghasilkan sekam, menghasilkan menir, menghasilkan rice bran yaitu minyak padi dan seterusnya yang bernilai tambah, itu akan membuat mereka menjadi lebih tertarik. Tapi kalau kita memandang padi masih seperti yang tradisional 50 tahun yang lalu, mereka pasti tidak akan berminat.